Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyla Triyuliani dengan NIM 25021060005, mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wahyuni Sulis Setiawati SEMPD. Hiperinflasi Indonesia 1963 sampai 1965 adalah sebuah hiperinflasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama, tepatnya di era demokrasi terpemimpin. Dengan latar belakang ambisi proyek mercusuarnya, Presiden Indonesia Soekarno mencetak rupiah hingga inflasi 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah atau sunering dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus atau persisten dalam periode tertentu. Terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu adanya kenaikan harga bersifat umum, berlangsung secara terus-menerus atau persisten. Yang pertama, kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja bukan inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut juga mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Yang kedua, begitu juga kenaikan harga musiman, menjelang hari raya keagamaan atau terjadi sekali saja dan tidak memiliki pengaruh lanjutan, tidak bisa disebut sebagai inflasi. Selanjutnya yaitu penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Karena inflasi bersifat umum, maka permintaan dan penawaran yang digunakan adalah permintaan dan penawaran secara agregat atau keseluruhan. Yang pertama, demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan disebabkan oleh kenaikan permintaan total atau aggregate demand yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Kenaikan permintaan bisa terjadi karena yang pertama, kenaikan jumlah uang beredar, yang kedua, kenaikan belanja pemerintah, dan yang ketiga, penurunan tingkat pajak. Ketiganya dapat menyebabkan adanya peningkatan permintaan untuk berbagai jenis barang dan jasa. Banyaknya permintaan total tersebut pada akhirnya akan meningkatkan harga barang secara keseluruhan. Yang kedua yaitu cost push inflation atau inflasi dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya disebabkan oleh menurunnya penawaran karena meningkatkan biaya produksi seperti kenaikan tingkat upah minimum dan kenaikan hingga harga baku. Upah merupakan komponen yang paling penting dalam biaya produksi. Adanya kenaikan dialihkan oleh produsen kepada konsumen dalam bentuk tingkat harga yang lebih tinggi. Kenaikan upah yang tidak sejalan dengan kenaikan produktivitas akan menyebabkan inflasi. Yang ketiga yaitu demand pull dan cost push inflation. Inflasi dari sisi permintaan dan penawaran disebabkan oleh kenaikan permintaan total yang kemudian diikuti oleh menurunnya penawaran sehingga harga menjadi meningkat lebih tinggi. Inertial inflation adalah tingkat kenaikan harga yang berasal dari periode atau tahun sebelumnya. Inertial inflation biasanya disebut sebagai inflasi dasar atau core inflation. Yang ketiga, jika kenaikan harga terjadi bersamaan dengan penurunan atau stagnasi, tingkat perubahan ekonomi akan menyebabkan stagflasi. Stagflasi menggambarkan kombinasi dari 2 keadaan buruk di dalam perekonomian, yaitu adanya penawaran dalam perubahan ekonomi atau stagnasi di satu sisi dan adanya kenaikan harga-harga inflasi di sisi lain. Selanjutnya yaitu jenis inflasi. Yang pertama itu ada inflasi berdasarkan sifatnya, yang kedua itu ada inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan sifatnya yaitu yang pertama inflasi ringan atau creeping inflation.
lebih dari 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi sedang atau galloping inflation, yaitu 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation, 30% sampai 100% per tahun. Hiperinflasi atau hyperinflation kurang dari 100% per tahun. Inflasi berdasarkan asalnya, yaitu Dosmetic inflation timbul karena defisit dalam APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Meningkatnya jumlah uang beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan cenderung menaikkan harga. Imported inflation timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga barang. Cara menghitung inflasi yaitu sebagai berikut. Adapun rumusnya untuk menghitung inflasi yaitu inflasi sama dengan IHKN min 1 per IHKN min 1 dikali 100%. Yang kedua, inflasi sama dengan DFN min 1 per DFN min 1 dikali 100. Keterangannya, IHK indeks harga konsumen, IHKN indeks harga konsumen tahun berjalan, IHKN min 1 indeks harga konsumen tahun sebelumnya, DF GDP deflator. Selanjutnya yaitu ada dampak dan cara mengatasi inflasi. Dampak negatif inflasi yaitu yang pertama, bagi kreditur atau pemberi utang atau pinjaman, inflasi merugikan karena nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah daripada saat meminjam. Yang kedua, bagi orang yang berpenghasilan tetap, inflasi merupakan daya beli. Dengan inflasi, harga barang akan meningkatkan sementara gaji mereka tidak meningkat. Yang ketiga, bagi perekonomian nasional, inflasi dapat menyebabkan terjadinya memburuknya distribusi pendapatan dan juga terganggunya stabilitas perekonomian sosial. Selanjutnya, dampak inflasi. Inflasi dapat berdampak positif maupun negatif. Inflasi yang nilainya kecil, ringan seperti 4% sampai 5% per tahun dapat mendorong perkembangan ekonomi karena dapat memicu pengusaha untuk memperluas dan menambahkan skala produksinya. Hal ini kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, apabila tingkat inflasi sudah berada di atas 10%, dampak negatifnya akan mulai terasa pada perekonomian nasional. Dampak positif inflasi yaitu yang pertama bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Yang kedua, bagi debitur, inflasi menguntungkan karena nilai uang pada saat mengembalikan lebih rendah daripada saat meminjam. Selanjutnya yaitu cara mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter. Instrumen kebijakannya menetapkan persediaan kas. Cara mengatasi inflasinya mewajibkan bank umum untuk meningkatkan persediaan kas. Kebijakan diskonto. Cara mengatasi inflasinya meningkatkan tingkat suku bunga. Operasi pasar terbuka. Cara mengatasi inflasi menjual surat-surat berharga atau surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia. Kredit selektif. Cara mengatasi inflasinya kredit ketat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Instrumen kebijakannya ada anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan pajak. Cara mengatasinya yaitu mengurangi belanja negara dan menaikkan tarif pajak. Yang ketiga, kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Instrumen kebijakannya produksi barang. Produksi barang, mengendalikan harga, stabilisasi upah. Cara mengatasi inflasi yaitu meningkatkan jumlah produksi barang, menetapkan harga maksimum, stabilisasi upah yang diberikan pada pekerja.
Selanjutnya yaitu konsep dan jenis pengangguran serta faktor penentu dan dampak pengangguran bagi perekonomian. Materi pembelajarannya yang pertama yaitu pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, tingkat pengangguran, penyebab pengangguran, akibat pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Definisi pengangguran: orang yang tertolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yaitu berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, konjungtur. Yang kedua, struktural. Yang ketiga, friksional. Dan yang keempat, musiman. Kelima, teknologi. Dan yang terakhir, voluntari. Berdasarkan sifatnya yaitu terbuka, setengah menganggur, terselubung. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran konjungtur atau siklus. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan kerja. Yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Yang keempat yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat lelang musim tanam dan musim panen. Yang kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Yang keenam, pengangguran voluntari. Pengangguran yang terjadi karena seseorang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapatkan warisan, karena mengurus rumah tangga, karena sedang studi. Selanjutnya yaitu pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan yang latar belakang pendidikan. Yang kedua, pengangguran setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, lebih dari 35 jam seminggu. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal, sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Jumlah penganggur yaitu jumlah angkatan dikali 100%. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran part 1. Angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Penyebab pengangguran part 2 yaitu kualitas SDM masih rendah. Perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Peraturan yang menghambat investasi. Selanjutnya yaitu akibat pengangguran. Produktivitas dan pendapatan masyarakat, kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, pertumbuhan ekonomi terhambat, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara, menimbulkan masalah-masalah sosial, kriminalitas, pencurian, perampokan, penculikan, dan pelancuran. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis. Penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang keempat, meningkatkan biaya sosial, biaya keamanan, biaya proses peradilan, biaya medis.
Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambahkan keterampilan melalui BLK. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, pendayagunaan dan penyebaran TK. Yang terakhir, pengembangan produktivitas TK. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran siklis itu yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Yang ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Cara mengatasi pengangguran struktural yaitu yang pertama, pengadaan pendidikan dan pelatihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. Yang kedua, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Yang keempat, meningkatkan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional yaitu yang pertama, mengusahakan Selanjutnya yaitu upaya mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran friksional yaitu yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran TK. Yang kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Yang kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan fiskal. Pengertiannya, kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini berarti pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk memengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Peranan kebijakan fiskal diharapkan mampu memengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapasitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang memengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang memengaruhi harga barang dalam pasar, melalui dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya yaitu jenis kebijakan fiskal. Yang pertama dari segi teoritis, yang kedua dari segi penerapan, dan yang ketiga dari segi neraca pembayaran. Yang pertama dari segi teroris, yaitu yang pertama kebijakan fiskal fungsional. Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil dari
meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak sengaja atau insiden. Kebijakan fiskal tak sengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya, penerapan harga eceran tertinggi. Dari segi penerapan, yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bank sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan menurut belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal salah satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi resiko Gini. Selanjutnya yaitu dari segi neraca pembayaran. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal salah satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. Yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya yaitu jenis instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua, pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR dan PNS. Yang ketiga, obligasi publik. Penerapan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri. Obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi dari pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Dan yang keempat, alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya, di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif.
kebijakan pemerintah menambah pengeluaran dan menurunkan penerimanya untuk menaikkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran dan menambah penerimanya untuk mengatasi inflasi. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama, tax amnesty. Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga jual meskipun untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.